Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang utang pajak dan penagihannya, yang beranggotakan saya Rizka Haryanis, Juhaifa, Yuli Fadila Wardania, dan Wanda Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu timbulnya utang pajak. Adapun penyebab timbulnya utang pajak, yang pertama, ajaran formil. Dilihat dari ajaran formil bahwa hutang pajak timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Kemudian Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua yaitu penyebab timbulnya hutang pajak, yaitu adalah ajaran material. Dari sisi ajaran material, bahwa utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki hutang pajak diantaranya adalah: yang pertama, perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua, keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Yang selanjutnya B, surat keterangan pajak. Surat keterangan terdaftar atau SKT diperuntukkan bagi wajib pajak badan yang baru pertama kali mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 04 PJ 2020, surat keterangan terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan wajib pajak telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas wajib pajak. Kemudian, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE13 PJ 2003, apabila wajib pajak atau kuasa wajib pajak telah mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran beserta persyaratannya yang telah dilengkapi, maka KPP wajib memproses dan menerbitkan surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP pada saat itu juga. Dalam hal ini, pemberian SKT dan kartu NPWP tidak dipungut biaya, namun dalam hal persyaratan pendaftaran NPWP yang disampaikan wajib pajak tidak lengkap, maka harus dikembalikan dengan memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai kelengkapan yang masih harus dipenuhi, sehingga SKT belum dapat diterima wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizka Haryanis. Yang C yaitu adalah penagihan pajak dengan surat kuasa. Surat kuasa pada umumnya merupakan sebuah pernyataan tertulis yang dimana menyebutkan bahwa untuk urusan perpajakan dari wajib pajak yang bersangkutan akan dialihkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasa dari wajib pajak yang tercantum dalam surat penunjuk tersebut. Nah, surat kuasa juga dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan tertulis bahwa wajib pajak memberikan kuasanya terhadap orang lain yang berperan sebagai wakil dari wajib pajak dalam menjalankan urusan perpajakan atas wajib pajak yang memberi kuasa tersebut. Nah, surat kuasa wajib pajak ini dibuat agar segala urusan yang berkaitan dengan perpajakan atas wajib pajak yang bersangkutan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Wanda Pramudia. Saya akan menjelaskan tentang utang pajak dan penagihannya. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu penghapusan utang. Ada 5 cara untuk menghapus utang pada wajib pajak. Yang pertama, pembayaran. Yakni cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarkan pajak pada negara. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sekaligus dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Yang ketiga, kadaluarsa. Di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Terus yang keempat, pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang adalah dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya berarti menghilangkan pokok utang pajak. Yang kelima, penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara menghapus diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Sekian penjelasan dari saya, Wanda Pramudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.